Halo rekan-rekan, selamat datang di channel ini, channelnya para tenaga honorer, P3K dan aparatur sipil negara. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan tindak lanjut atau kabar untuk rekan-rekan kita para tenaga honorer yang beberapa waktu yang lalu dibatalkan penempatan formasinya. Silakan disimak secara lengkap video ini untuk mendapatkan informasi secara utuh dan menyeluruh. Rekan-rekan sekalian, Forum P1 PGRI Pembatalan Nasional terus memperjuangkan nasib mereka agar rekan-rekan kita yang terkena pembatalan itu bisa diangkat menjadi P3K di tahun ini. Pada seleksi P3K tahun 2022, setidaknya terdapat 3.000 tenaga honorer yang telah lulus passing grade atau prioritas 1 yang telah dibatalkan penempatannya oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Ketua Forum P1 PGRI, Ibu Dewi Nur Puspitasari, mengaku telah bertemu dengan salah satu pejabat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. Pertemuan itu sendiri terjadi pada 29 Mei yang lalu, khusus mempertanyakan nasib guru P1 yang dibatalkan penempatannya. Rekan-rekan sekalian, dalam pertemuan itu, PLT Asisten Deputi Manajemen Talenta dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Samsul Rizal, mengungkapkan perkiraan pelaksanaan rekrutmen CPNS dan P3K di tahun 2023. Pengumuman formasinya sendiri untuk CPNS dan P3K itu berdasarkan hasil pertemuan itu paling lambat diumumkan pada bulan Juli mendatang, karena masih terdapat beberapa rapat koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait dengan regulasi penempatan P3K sesuai dengan formasi yang ada di daerah. Rekan-rekan sekalian, soal 51 daerah yang berencana tidak membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara, Samsul mengatakan sebenarnya Kemenpan sudah mendorong Pemda untuk mengusulkan formasi P3K bagi guru lulus passing grade. Jadi diketahui bersama bahwa di waktu pengusulan formasi setidaknya terdapat 51 daerah yang videonya atau nama-nama daerahnya telah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Itu tidak membuka sama sekali atau tidak mengusulkan usulan formasi P3K, sehingga hal ini dianggap telah merugikan rekan-rekan kita para tenaga honorer, terlebih untuk P1 yang telah lulus passing grade. Untuk P1 sendiri, pembatalan maupun P1 pada umumnya, menurut Samsul semua akan bergantung pada formasi yang tersedia dari masing-masing daerah. Terkait mekanisme seleksi P3K Guru 2023, apakah P1 akan dites atau tidak, ia mengungkapkan sesuai penjelasan Kemenpan RB, pulanya akan dilakukan peringkingan terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan. Jadi ini berita yang menggembirakan bahwa sudah tidak akan dites kembali, akan tetapi hanya dilakukan peringkingan terhadap nilai yang sudah ada sebagai acuan. Pada hakikatnya semua kembali pada usulan formasi dari masing-masing daerah. Jika tersedia usulan formasi, maka P1 akan bisa ditempatkan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya kira sudah jelas bahwa semuanya tergantung dari usulan formasi yang diusulkan kepada daerah. Semoga saja kepada rekan-rekan yang telah dibatalkan penempatannya beberapa waktu yang lalu, pemerintah daerahnya mengusulkan alokasi atau formasi pada tahun ini. Demikian rekan-rekan informasi pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa pada video berikutnya.